Assalamualaikum, hai semua, bersama Nikmat Rosida. Hari ini aku membuat kari puff atau epok-epok atau kitanya pastel, isi kentang, kari, ayam, dan ubi manis. Serta ada wortel dan lainnya. Nah ini dia, aku bekukan jadinya banyak sekali. Sekalian untuk bulan Ramadan ya. Jadi nanti aku mudah, sudah nggak bikin lagi karena ini sekali bikin jadinya banyak banget. Nah ini biasa untuk gorengan. Nah, gimana resepnya? Resepnya untuk kulit masih sama dengan yang dulu-dulu. Kalau yang isiannya beda. Oke, ini siap untuk masuk kembali ke dalam freezer. Setelah set kan udah bisa dicampur gitu. Langkah pertama di sini aku akan memasak fillingnya. Fillingnya dari bahan utama yaitu kentang, wortel, kacang kapri, ditambah ubi, tambah lebih enak. Nah, untuk bumbu karinya teman-teman bisa menggunakan bumbu favorit kalian. Dan kalau nggak ada yogurt yang plain, teman-teman bisa menggunakan santan. Ya, jadi keenakannya itu tergantung bumbu karinya. Rasanya ini isian kari terenak yang pernah aku masak deh. Beneran, karena pedesnya itu pas. Oke, kita simak membuat isian kari puff. Siapkan air mendidih dan aku akan menumis bumbunya. Air mendidih ini untuk merebus kentangnya. Ngerebusnya itu sebentar aja, nggak pakai lama, cukup sampai warna kentangnya clear ya. Nanti habis ini ditiriskan. Gimana kalau kentangnya langsung dimasak? Bisa sih, cuman teksturnya beda. Teksturnya jadi kayak belotong kalau langsung dimasak. Mending dialupin dulu gini. Habis ini nanti ditiriskan nanti ya. Di sini aku tumis jahe dan bawang putih, ditumis dulu sampai layu. Oke, masukkan bawang merah, bawang bombay, dan ini hampir ya, ntar dulu, belum mendidih. Oke, ini akan aku tiriskan. Sekarang ini sisihkan dulu sampai nanti dipakai. Bawangnya sudah cukup, akan aku haluskan. Bumbu yang dihaluskan kembalikan ke dalam wajan untuk ditumis. Masukkan kapulaga, kari powder sebanyak 100 gram. Ya, ini nggak ada kapulaganya. Kalau yang bumbu satunya ada. Nah, ini ditumis, akan aku tambahkan dengan cabai atau paprika biar ada merah-merahnya ya. Ini cabai bubuk. Nah, dimasak. Minyaknya keluar, baru nanti ayamnya masukkan. Di sini aku tambahkan sedikit air dulu. Nah, lanjut dimasak ya. Nah, ini nanti wortelnya dimasak dengan ayamnya jadi lunak. Ubinya nanti sebelum kentang ya, kurang lebih hampir bersamaan. Masukkan ayam, ini ditumis terus sampai ini ayamnya jusnya keluar, karena ini nanti sangat berair ya. Nanti setelah itu baru saya masukkan wortel. Jadi ini akan aku olah dulu dengan bumbunya. Setelah ayamnya beberapa menit, masukkan wortel, tambahkan 1 mangkok plain yogurt. Kalau nggak ada plain yogurt bisa gunakan santan.
Jadi tambahkan kaldu kotak, kaldu ayam itu ya. Dan sekarang akan aku tambahkan air bumbu. Airnya jangan banyak-banyak, nanti kelamaan masaknya. Ini cukup buat ayamnya biar mateng. Terus nanti tambahkan bahan lainnya. Ditutup. Ini setelah di atas 20 menit ya, ayamnya sudah lumayan empuk. Masukkan ubi manis. Tunggu 5 menitan baru kentangnya masuk. Jangan lupa tambahkan garam biar ada rasa, jangan terlalu banyak karena kalau asin nggak asik. Nah, nanti dirasa kembali, kalau kurang garamnya tambahkan. Sekarang saatnya masukkan kentang. Selain kentang, masukkan kacang kapri. Nah, sekarang lanjut dimasak sampai air kuahnya menyusut. Makanya airnya jangan banyak-banyak, karena kalau ada kuahnya bikin kulit kari puffnya bocor. Tapi tenang aja, ini kentang akan menyerap airnya, akan kental ini. Dan ini sudah cukup, biarkan dingin. Masukkan dalam kotak dan simpan dalam kulkas sampai kulitnya siap. Sampai ini siap untuk dibikin. Jadi harus bikin kulit dulu ya. Nah, ini kalau kulitnya udah siap, ini juga udah dingin. Begitu teman-teman ya. Ini bisa bikinnya sehari sebelum ngadon kulit. Ya, bisa dicicil. Bahan-bahan untuk kulit pastel, bahan-bahannya sama dengan waktu yang dulu ya, sama karena ini sudah menjadi favorit kami ya. Aku nggak ubah-ubah mau butter diganti minyak, diganti margarin, memang bisa, tapi rasa itu beda. Jadi saya tetap menggunakan butter. Jika ingin teman-teman tidak menggunakan butter juga silahkan pakai margarin. Margarinnya dikurangin dari ukuran butter yang saya gunakan. Jadi sisanya teman-teman bisa tambahkan air ya. Kalau menggunakan minyak juga bisa, jadi gunakan aja minyak goreng ya, bisa juga. Tapi semua akan berubah dari tekstur dan rasa. 600 gram tepung terigu beras sedang, 250 gram butter yang unsalt, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking soda, 125 ml putih telur. Jangan pakai kuningnya karena kalau pakai kuningnya renyahnya itu beda. 230 ml air dingin. Untuk caranya seperti biasa, garam sama baking soda diaduk-aduk sampai rata. Jika mau diayak silahkan. Masukkan butter. Kalau mau menggunakan margarin, takarannya dikurangin karena margarin rasanya kurang. Jadi kalau terlalu banyak margarin rasanya terlalu asin, jadi dikurangin aja, dan sisanya biar adonannya lembut dikasih air tambahan. Jadi tergantung kalian ngurangin ukuran antara butter ke margarinnya berapa. Oke, ini butternya diulenin dengan tepung sampai pakai tangan juga oke. Diremas-remas sampai butter campur dengan tepung jadi seperti pasir. Nah, antara butter dan tepung sudah campur ya, sudah bergerindil seperti pasir. Sekarang ini telur dan air
dicampur jadi satu dan dikocok. Setelah dikocok, masukkan ke tepung. Masukkan semuanya. Dan ini sudah menyatu semua antara tepung dan bahan cairan ya. Sekarang tinggal dibagi-bagi. Tidak terlalu banyak kan? Sebelum adonan dibagi-bagi dan dipipihkan, siapkan loyang untuk menaruh kulit nanti. Nah, di bawahnya ini kasih plastik. Kalau kalian nggak ada plastik, bisa menggunakan loyang plastik ya. Jadi adonannya itu tidak menempel dalam loyang. Berhubung di sini saya menggunakan loyangnya dari metal, jadinya perlu plastik begitu. Biar adonannya tidak lengket. Siapkan telonan dan kasih taburan tepung. Dan ini adonannya dibagi-bagi langsung. Baginya terserah, biasanya saya menggunakan 30 gram saja. Jika mau adonannya curry puffnya besar ya harus dibesarkan. Ini saya cukup 30 gram. Gimana supaya tahu? Bisa ditimbang dan habis itu dikira-kira. Ya, kalau mau ingin pasti tinggal ditimbang aja. Pokoknya di bawah 40 ya. Nah, gini. Oke deh. Segede bola gateng ya. Nah, oke. Lanjut sampai ini habis. Dan ini rata-rata antara 30 ke 35 gram untuk satuannya. Sekarang tinggal pipihkan. Untuk mempipihkannya cukup dibulat-bulatkan dulu. Jika mau hasilnya cantik, silahkan dicetak. Kalau yang biasa saja ya silahkan. Dan memipihkan terus adonannya mengkeret ya, ngikut ke dalam gitu ya, tiba-tiba mengecil setelah dipipihkan gini, itu tandanya kurang cairan. Nah, padahal resep sudah sama ukuran. Nah, tiap tepung itu beda-beda ya. Beda-beda. Jadi, kalian juga harus menyesuaikan tepung kelembapan kalian ya. Beneran, tiap merek beda. Nah, sekarang ini dipipihkan, jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal. Lakukan sampai habis. Nanti ini kalau loyangnya udah penuh, mau ditumpuk, jangan langsung ditumpuk di atasnya gini ya, nanti melekat jadi satu. Harus dipisah-pisahkan, terus nanti atasnya dikasih plastik biar bisa untuk ditumpuk. Begitu ya. Dan ini kalau kalian ingin memasukkan ke dalam kulkas, jangan, karena kalau masuk dalam kulkas jadinya butternya membeku dan akhirnya jadi seperti kering kaku ya. Jadi kalau ada niat bikin gini langsung aja dibentuk, jangan disimpan dalam kulkas. Nyimpannya nanti kalau sudah dibentuk-bentuk begitu. Ini sekarang mau ditumpuk lagi ya, harus dialasin dengan plastik biar tidak melekat satu sama lain. Setelah dipipihkan semua dan ini ditumpuk-tumpuk dengan lapisan plastik, siapkan kotak. Nah, kotak ini juga plastik, akan aku tambahin dengan plastik lagi biar kulitnya tidak melekat ya. Nah, gini. Sekarang jangan terlalu banyak, kalau banyak nanti hasilnya jadi terlalu besar. Jika mau besar-besar ya silahkan. Nah, ini kulitnya antara pinggir dan pinggir dicubit-cubit, ditekan-tekan sampai semua tertutup. Nah, sekarang tinggal
cubit-cubit, putar, udah deh jadi. Ya gini aja, nggak usah cantik-cantik. Mau dipercantik silahkan. Oke, ini udah siap. Dan ini juga. Nah, untuk membekukan semuanya ditata gini, jangan ditumpuk langsung. Ini masukkan ke dalam freezer untuk beberapa menit sampai set. Kalau sudah set nanti baru bisa ditumpuk. Jadi saat basah jangan ya. Karena nanti kulitnya melekat antara satu sama lain. Sekarang masukkan dalam freezer dengan ditata begini. Ini kan ini sudah set ya, jadi bisa ditumpuk di sini. Tapi ingat, kalau mau menggoreng ngeluarin banyak harus ditata kembali seperti ini ya. Kenapa? Biar saat menunggu yang lain digoreng otomatis akan meleleh dan kulitnya tidak akan menyatu satu dan yang lain. Begitu. Nah, ini jika mau dikasih lapisan atasnya dengan plastik juga oke saja, daripada plastiknya nggak dipergunakan kan. Gini. Nah, ini jadi banyak aku bikinnya. Kenapa banyak sekali? Iya, karena kan isiannya banyak. Jadi ini 3 kali adonan. Tuh lihat. Nah, ini hasilnya menjadi banyak sekali. Oke, ini akan aku masukkan kembali ke dalam freezer. Itu kan kalau barusan dikeluarin langsung tutupnya aja basah. Ini tahan berapa lama? Tahan lama sekali, asal freezer kalian itu stabil dinginnya itu minus 25 derajat Celcius. Pastikan freezernya nggak mati ya, harus stabil nyala terus. Nah, gampangan untuk membekukan makanan, dan ini hasilnya itu rasa tetap sama. Makanan yang dibekukan hasilnya tetap sama asal penyimpanannya betul dan stabil, suhu freezernya itu benar-benar dingin, tidak mati nyala ya. Nah, oke, ini aku masukkan dan di sini masuk. Sini lagi masuk, masih muat ini. Oke, inilah freezernya. Untuk menggoreng, teman-teman bisa menggoreng langsung saat beku ya, saat beku-beku gitu keluar dari freezer langsung digoreng di minyak yang panas. Oke, tapi minyaknya jangan terlalu panas, maksudnya apinya jangan langsung besar, terus apinya udah minyaknya udah panas, apinya dikecilkan, jangan. Pokoknya apinya itu yang stabil, jadi dalamnya walaupun beku itu nanti tidak akan membeku gitu. Jadi hasilnya lebih enak saat digoreng saat dingin. Nah, jika ingin habis dicetak langsung digoreng saja juga bisa, silahkan.